Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Baik, mari kita mulai ya sebelum pembelajarannya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Ustadz tidak ada henti-henti dan tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman yang ada di rumah ketika teman-teman harus keluar dari rumah. Maka jangan lupa untuk senantiasa menjaga ya ikhtiar kita. Satu, menjaga jarak, kemudian kedua memakai masker, dan yang ketiga mencuci tangan. Dan yang paling pokok adalah jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Ustadz ingin membahas materi yang sebelumnya, juga sekaligus membahas soal yang kemarin sudah diberikan, tugas 3 mengenai mengolah data. Kemarin Ustadz sudah memberikan tugas dan kelihatannya teman-teman ada yang masih bingung bagaimana menentukan min, median, dan modus pada sebuah tabel. Untuk hari ini Ustadz akan menyajikan 2 tabel ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa bedanya kedua tabel ini. Yang pertama misalkan bahan pokok. Oke, di sini simpel saja, ada 3 item bahan pokok, kemudian di sini nanti ada nilai MTK, kemudian di sini jumlah siswa, baik. Nah, di sini ada 2 tabel yang tentunya memiliki konten yang berbeda ya. Yang pertama, di sini ada bahan pokok, yang kedua ada nilai matematika. Nah, di tabel yang pertama, teman-teman harus lihat ya. Mungkin cara mudah untuk membedakannya. Kalau di sininya itu adalah berupa kata-kata, maka ini tidak perlu dikalikan. Bahkan mungkin pertanyaannya tidak kepada median atau menentukan median. Beda halnya dengan tabel yang kedua yang sebelah kanan teman-teman. Ini tabel kolom yang pertama ini berupa nilai atau angka-angka, sehingga ini perlu nanti dikalikan. Dan pertanyaannya bisa tiga-tiganya ya, yaitu mean atau rata-rata, median yaitu nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus. Kalau untuk ini pertanyaan yang memungkinkan adalah rata-rata atau mean. Dan yang kedua mungkin modus saja, ya, modus saja. Karena apa? Karena untuk median itu tidak jelas, ya, artinya bahwa bahan pokok ini tidak bisa kita urutkan. Apakah misalkan yang atas itu lebih kecil, kemudian berikutnya lebih besar? Nah, tidak bisa ya. Sedangkan untuk yang sebelah ini bisa diurutkan, dan ini sudah diurutkan berdasarkan nilai yang paling kecil sampai yang terbesar. Nilai paling kecil itu 6, nilai 7, 8, dan seterusnya ya. Ini sudah berurutan. Biasanya data yang sudah ditampilkan di dalam tabel itu dalam urutan yang sudah diurutkan. Oke. Baik, kita coba kerjakan bagaimana menentukan mean dan modus ya. Yang pertama mean. Seperti teman-teman ketahui bahwa mean itu rumusnya jumlah nilai ya dibagi dengan jumlah data. Oke, kita hapus dulu yang ini. Jumlah nilai berapa? Nah, kalau nilai ini kita menjumlahkan semuanya. 20 tambah 10, 30 tambah 20 yaitu 50 dibagi dengan berapa data? 1, 2, 3. Nah, itu datanya 3. Berapa itu? 50 dibagi 3. 5 bagi 3, 1 kali 3 ya 3, sisa 20, ini berarti 6, 18 sisa, maka 6. Oke, 16,67 pembulatannya ya. Nah, jadi rata-rata
bahan pokok adalah 16,67. Kemudian yang kedua adalah modus. Bahan pokok yang paling banyak muncul adalah modus apa? Bahan pokok apa? Di sini ada dua ya, yakni apa? Beras dan minyak. Karena apa? Karena beras dan minyak memiliki jumlah yang banyak dan sama, kebetulan sama, di sini ada dua. Oke, jadi itu untuk tabel yang pertama. Tabel yang kedua ya. Yang pertama kita tentukan MEAN. Seperti tadi adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah data. Oke. Jumlah nilai, nah ini yang perlu dikalikan. Kenapa? Karena di sini berupa sebuah nilai, sebuah angka, maka perlu dikalikan. Ya. 6 kali 4 yakni berapa? 24. 7 kali 5 35. 8 kali 6 48, dan 9 kali 8 72. Nah itu nilainya, berarti 24 tambah 35 tambah 48 tambah 72 dibagi dengan berapa jumlah datanya. Nah jumlah datanya itu adalah ini, 4 tambah 5 9, 9 tambah 6 15, 15 tambah 8 23 ya. Betul? Oke. Nah kita tinggal jumlahkan. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 8, yaitu 17 ya. 17 tambah 2, 19. Saya ulangi. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 8, 17, 17 tambah 19, betul ya. 6, 10, 17. Berarti 179 dibagi dengan 23. Berapa? 179 dibagi dengan 23. Ini berarti langsung ya. Berarti 23 kali berapa yang hasilnya? 172. Kita coba 8. 24, 2, 16, 18 ya. Oke. Oh, 179. Mohon maaf. Oke. 179 dibagi dengan 23. Oke, berarti 23 kali berapa yang hasilnya? 179. Kita coba tadi dengan 8 ya. 8 kali 3 24, simpan 2. 8 kali 2 16 sama 2. Berarti 18 sudah lewat. Berarti sekitar 7 ya. Oke, dapat 7 ya. 23 kali 7 berapa? 1 2, 7 kali 2 14 sama 2 16. Berarti 1 6, 1 kurangi ya. 9 kurangi 1 8. 7 kurangi 6 1 ya, 18. 18 dibagi 23 tidak bisa tambahin 0 maka koma ya. 23 koma berapa tadi? Kalau nggak salah 8 tadi berapa? 24 16 18 ya, lebih ya, berarti masih 7 ya. 7 kali 23 161 kurangi pinjam 10 kurangi 1 9 19 ya. 19 bagi 23 tidak bisa tambahin lagi 0. Nah kemudian ini 8 ya, tadi udah dapat berapa? 8 184 ya. Oke. Nah ini yang kita dapat, bahwa 179 dibagi dengan 23 adalah 7,78. Nah ini rata-rata nilai, katakanlah nilai matematika kelas 6. Baik, yang kedua adalah median, yaitu nilai yang berada di tengah ya. Caranya adalah dari jumlah data yang ada dibagi dengan 2. Jumlah data yang ada tadi adalah 23. Dibagi dengan 2. Berapa? Yaitu 11,5 ya. Betul nggak teman-teman? 23 dibagi 2. 1, 2, 0. Kemudian 3, 1, 2, sisa 1, 10,5. Oke, 11,5. Urutan dalam data itu tidak ada yang 11,5, berarti kita bulatkan ke atas menjadi 12. Maka urutan ke-12 lah, itulah medianya. Berapa? Di sini urutan 1 sampai 4, kemudian di sini 5 sampai 9. Yang kita cari urutan ke-12. Oke, ini sampai 9, ini 10 sampai 15 ya. Di sini urutan 10 sampai 15. Oke, ini 1 sampai 4. Kemudian ini 5 sampai 9, di sini 10 15, dan berarti urutan ke-12 ada di sini. Maka mediannya adalah 8. Bisa dipahami? Jadi median
itu kalau berada pada nilai 8 karena urutan 12 ada di sekitar sini. Paham ya? Dan yang terakhir adalah modus, yaitu data yang sering muncul. Lihat di sini mana yang paling banyak. Nilai 6 hanya 4, nilai 7 cuma 5, 8 6 dan kemudian 9 ada 8 orang, berarti modusnya adalah 9. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Untuk pertanyaan dan ketidakpahaman silakan teman-teman bisa bertanya secara waktu. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.